Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, channel YouTube-nya. Yang uploadnya juga suka-suka saya, karena ya jujur aja YouTube-nya ini masih jarang banget yang nonton. Jadi mau upload tuh rasanya gimana ya? Kalau YouTube itu kan bikin kontennya kan lama, durasinya lama, tag videonya juga lama, editnya juga agak lama. Jadi kayaknya effort yang dikeluarkan dengan hasilnya itu kadang-kadang nggak sebanding. Makanya saya masih jarang-jarang upload di YouTube. Nah, ini kebetulan karena saya lagi pengen upload aja, jadi ya saya upload. Karena biasanya saya lebih sering bikin konten di TikTok atau di IG ya. TikTok saya tetap sama tentang sound, IG saya di Lawson Rental. Teman-teman bisa pantengin di sana. Saya lebih sering upload di sana sih, karena interaksinya lebih bagus sih. Kalau menurut saya interaksinya lebih bagus, lebih cepat. Jadi saya lebih happy di sana sebenarnya, tapi ya enggak apa-apa sesekali upload di YouTube. Kalau banyak yang nonton ya mungkin nanti saya upload lagi. Ya tentu saja masih dengan video-video yang tetap mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, ini saya mau bahas tentang bisnis rental sound yang sudah saya geluti mungkin sekitar 12 sampai 14 bulan lah. Saya lupa. Kalau nggak salah event pertama saya itu bulan Juli. Ini sudah bulan September. Berarti sekitar 14 bulan ya, sekitar 14 bulan yang sudah saya geluti. Jadi ada beberapa hal yang saya banyak belajar di situ. Oh ya, saya cerita dulu, saya sebelumnya memang seorang engineer yang sudah 12 tahun. Saya membantu beberapa rental juga, jadi saya tahu keluh kesahnya beberapa teman-teman rental. Jadi ini saya mau sharing pengalaman saya sebagai engineer dan sebagai bisnis on rental sound yang kalau ownernya baru sebentar ya. Beberapa hal yang kurang diperhatikan oleh teman-teman ya mungkin bisa jadi masukan atau bermanfaat lah, mudah-mudahan lah ya. Yang pertama sebenarnya adalah kualitas. Jadi kualitas ini sebenarnya bukan hanya alat ya, bukan hanya alat tapi termasuk sumber daya manusianya juga. Jadi banyak dari teman-teman saya juga owner rental sound yang alatnya cukup bagus, cukup ideal, tapi sumber daya manusianya yang nggak bagus. Karena ya kalau menurut saya buat apa ya alat-alat bagus tapi SDM-nya itu kurang, itu sangat sangat seperti bertolak belakang seperti itu. Bertolak belakang. Jadi usahakan kita punya SDM yang bagus dulu. Nah, nanti alat-alatnya kan bisa disesuaikan dengan event-event yang kita handle. Kalau bagi saya parameternya sebenarnya sederhana ya. Rental sound itu kan bisnis jasa. Jadi kalau ada satu klien dia balik lagi ke kita beberapa kali, berarti sebenarnya itu nggak ada masalah dengan produk yang kita jual, seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya satu klien dan dia sering beberapa kali balik ke tempat kita, berarti kemungkinan nggak ada masalah dengan produk kita. Tapi kalau satu klien ini, contoh WO yang pertama kali pakai kita tapi kemudian terus kapok, berarti itu ada masalah dengan produk yang kita jual. Nah, terus kemudian kita bisa tanyakan kritik dan saran kepada orang awam. Kita tanyakan apa kekurangan kita untuk bisa kita perbaiki selanjutnya. Jangan pernah malu menanyakan apa kekurangan kita biar kita bisa perbaiki. Yang kedua, jangan pernah merasa terlalu percaya diri bahwa kita itu yang terbaik. Ini banyak banget yang merasa seperti ini, merasa bahwa kita ini yang terbaik, punya saya ini paling kenceng, punya saya ini alatnya paling bagus. Hindari merasa seperti itu, karena kita nggak tahu teman-teman kita itu bagaimana atau anggapan orang itu bagaimana. Yang bisnis jasa itu kan bisa dirasakan, yang merasakan itu kan orang-orang, bukan kita ya. Kalau kita ya pengennya kita yang terbaik, yang paling bagus, tapi orang lain yang merasakan. Jadi kita harus tanya dengan beberapa customer kita langsung. Kalau mereka ngasih kritik ya jangan sakit hati, jadikan itu motivasi buat jadi lebih bagus. Wah, ini udah kata-katanya udah bener-bener seperti motivator belum sih? Nah, selanjutnya untuk mengetahui kualitas kita harus sering-sering lihat teman-teman kita itu seperti apa ya. Jadi kita bisa lihat teman-teman kita itu sesama rental bagaimana kualitasnya. Jadi kita bisa membandingkan dengan punya kita itu berada di kelasnya ada di mana, kualitas kita itu ada di mana, seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua adalah komunikasi. Ini jarang diperhatikan banget ya, masih banyak yang komunikasinya itu bagi saya teman-teman itu komunikasinya nggak bagus. Jadi kalau kita tanya itu jawabnya masih
Contoh saya nanya, halo mas, ini presisnya berapa? Halo bos. Nah, kata-kata seperti itu hindari teman-teman. Itu bahasa yang sangat nggak formal ya. Jadi klien kita itu kan berbagai macam karakternya. Hindari menggunakan komunikasi yang bagus. Halo mas, halo pak, itu akan sangat lebih bagus daripada halo bos, halo bro, halo dan lain-lain. Kalau memang orangnya lebih tua ya panggil pak, itu lebih menghormati daripada bro atau bos yang menurut saya itu sangat nggak nggak bagus lah menurut saya pribadi ya. Kalau menurut teman-teman itu bagus ya silahkan dilanjutkan, tapi kalau menurut saya itu sangat nggak, bahasa yang nggak bagus banget. Kita ini kan bisnis jasa, jadi nggak hanya masalah suara, tapi masalah yang lain pun kita harus perhatikan, kayak komunikasi, niat melayani dengan tulus, dengan baik, niat biar acara yang kita handle itu berjalan dengan lancar. Ya insya Allah nanti hasilnya juga akan bagus ke depannya. Karena bisnis jasa itu kan dari mulut ke mulut. Jadi saat satu acara itu berjalan lancar, nanti orang ini pun bisa merekomendasikan ke teman-teman yang lainnya. Memang prosesnya lama, butuh waktu. Ya tapi memang faktanya seperti itu. Kalau kita nggak punya budget buat marketing, nggak punya budget buat rental, itu adalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Promosi dari mulut ke mulut. Ya, yang selanjutnya adalah kita harus bergaul dengan banyak orang, banyak kalangan. Jadi nggak pilih-pilih dengan teman-teman rental. Dengan kompetitor kita juga mesti bergaul. Karena apa? Kadang gini ya, saya ya ini kan yang mengalami saya, jadi gambarannya saya aja, bukan bermaksud buat pamer, enggak. Saya punya banyak teman dari berbagai kalangan, jadi yang ngasih saya job juga teman-teman itu. Teman rental kompetitor ada juga, mereka kadang-kadang ya juga ngelempar job ke saya, jadi nggak ada masalah. Jadi job itu bisa datang dari mana saja, kapan saja. Itulah gunanya kita bergaul dengan banyak orang. Jangan pernah musuhin orang ya, hindari konflik. Ya konflik itu apa sih, manfaatnya nggak ada kan. Jadi kalau memang ada masalah ya selesaikan baik-baik, atau kalau nggak mau diselesaikan ya cukup diem aja, nggak usah ngapa-ngapain, oke? Itu menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman ribut itu lebih baik ya nggak apa-apa, silahkan ribut gitu. Sedikit cerita, saya juga punya customer loyal, dia itu vendor multimedia. Ketemunya itu nggak sengaja di toko elektronik, di toko sound. Dia mau belanja kabel, dia bingung milih kabel. Kemudian saya tanya, mas ini mau buat apa? Buat sound, maksudnya buat output sound card. Terus saya rekomendasikan salah satu kabel yang menurut dia, mas ini kok lebih kecil, tapi kok sampai merekomendasikan ini. Saya bilang ini memang kecil mas, tapi lebih bagus, saya bilang gitu. Akhirnya kita kenalan, tukeran nomor HP, dan sekarang kita kerjasama. Dan saya jadi salah satu vendornya beliau untuk sound ya. Jadi kalau ada event, ada job sound, dia ngelempar ke saya, kita kerjasama ya. Itu berawal dari sekedar ngobrol, sekedar tanya dimanapun tempatnya, yang penting niat kita bagus ya. Insya Allah nanti kita bakal dapat sambutan yang bagus juga. Yang keempat adalah ini apa ya, sabar sih. Karena apa ya, bisnis itu kan pasti sabar. Saya pernah dapat wejangan dari owner saya dulu waktu saya kerja, kalau kamu mau bikin usaha pastikan kamu punya uang buat makan 1 tahun. Jadi kalau kita mau bikin bisnis ya pastikan kita punya uang yang bisa buat makan selama 1 tahun, minimal 6 bulan. Jadi saat bisnis kita nggak jalan 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, kita masih tetap bisa hidup, nggak kebingungan gitu loh. Itu adalah karena buat teman-teman yang punya bayangan bahwa bikin bisnis itu enak, bikin bisnis itu enak, bebas, bangun bisa setiap sesukanya kita, enggak. Karena pada prakteknya bikin bisnis itu, kalau kita nggak punya persiapan, bikin kita deg-degan. Apalagi yang punya utang itu makin deg-degan, karena
apa yang kita dapat itu nggak pasti. Kadang dapat gede, lebih sering dapat sedikit. Seperti itu. Jadi sesuatu yang kita dapat itu nggak pasti. Jadi memang kita harus sabar. Selama kualitas kita bagus, jujur, bertanggung jawab, ya pasti hasilnya ya pelan-pelan akan naik. So, ada yang tanya, Mas, sampean 14 bulan hasilnya gimana? Kalau ada yang tanya saya 14 bulan, jujur rental saya hasilnya nggak saya buat hidup, tapi saya investasikan ke alat lagi ya. Ke alat lagi, kebetulan saya punya kesibukan yang lain selain rental sound. Rental sound itu kan hanya Sabtu Minggu rata-rata, kadang-kadang Jumat. Tapi paling sering adalah weekend. Jadi selain weekend saya punya kesibukan lain. Nah, untuk dari hasil dari rental sound saya investasikan ke sound lagi. Jadi jujur hasilnya belum saya nikmati, tapi saya senang alat saya nambah, alat saya berkembang, rentalnya berkembang, saya senang. Itu yang saya lakukan. Entah sampai berapa tahun lagi, cuman targetnya saya sekitar 3-4 tahun saya akan invest ke sound itu terus. Yang penting itu tadi masih bisa hidup. Sederhana ya, nggak foya-foya. Ya, jadi itu adalah pengalaman saya merintis bisnis rental sound system. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi inspirasi ya. Sudah menginspirasi belum? Mudah-mudahan sudah. Pokoknya saya dari lulus SMA sampai sekarang itu konsisten di sound terus. Mungkin itu yang membuat saya pede, membuat saya merasa saya yakin mau di bisnis ini terus, karena sekitar 12-13 tahun konsisten di sound. Itu membuat saya merasa percaya diri saya bisa di bidang ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa konsisten di salah satu bidang. Usahakan jangan pindah-pindah, baru 3 bulan pindah bidang, 3 bulan pindah bidang. Kasihan nanti teman-teman waktunya habis hanya buat belajar hal-hal baru yang ya mungkin hanya kulit-kulitnya, nggak sampai kulit. Buat apa belajar hal-hal baru yang nggak sampai kulit? Mendingan konsisten di satu bidang biar bisa expert lah. Nanti kalian juga bakal dihargai sendiri nanti kalau udah expert. Itu kata-kata motivasi yang gak penting dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.